Bandara sudah dikuasai para bandit, para sindikat, dan para penjahat. Hal ini disampaikan oleh Benny Ramdhani, Kepala BP2MI pada saat pelepasan dan pembekalan calon pekerja migran Indonesia skema penempatan pemerintah 30 Oktober 2023. Di tahun 2020 awal saya memimpin. Saya baru 5 jam ada di Bandung untuk liburan di hari Sabtu dengan keluarga saya. Saya minum kopi di daerah Dago, baru 1/4 jam. Kurang lebih saat itu jam 4 sore. Saya dikabari, Pak, akan ada yang diberangkatkan malam ini di Bandara Soekarno-Hatta. 200 orang. Saya kaget. 200 orang dalam satu kali penempatan. Iya, Pak. Saya tanya kepada informan itu. Betul, betul. Oke. Saya berkemas menggunakan topi, jaket. Saya bawa koper seolah-olah diisi oleh barang. Orang bisa melihat bahwa saya seolah-olah akan berangkat ke Timur Tengah. Dan benar yang saya saksikan sebagaimana informasi. Pak, nanti akan masuk 10 orang, 20 orang. Dan itu ada petugas handlingnya. Saya perhatikan, mulai masuk 20 orang, 10 orang. Ditempatkan di tempat duduk dan check-in ke pihak penerbangan dilakukan oleh pihak handling. Dia ambil boarding pass dan boarding pass itu kemudian dibagikan satu persatu. Apa yang membuat saya menangis, Pak Andika? Saya membayangkan ibarat kita nonton film koboi. Ada sebuah kota yang dikuasai para bandit dan tidak ada satupun sheriff. Itu ilustrasi yang ada di benak saya ketika saya menyaksikan peristiwa itu. Itu penggerebekan pertama yang saya pimpin. Bagaimana fasilitas publik bandara yang dibiayai orang rakyat yang tidak kecil. Tapi yang menguasai bandara itu adalah para bandit, para sindikat, para penjahat. Dan kita tidak punya satu sheriff pun yang harusnya ada di situ untuk menyelamatkan anak bangsa. Pak, nanti kalau mereka sudah dapat boarding pass, mereka akan masuk imigrasi dan biasanya mereka disuruh berdiri di foto oleh pihak handling. Itu artinya pihak handling melaporkan kepada bandarnya bahwa tugas dia sudah selesai. Dia akan masuk. Dan kita juga tahu per kepala berapa untuk dia bisa lolos. Saya bertindak langsung melakukan pencegatan. Ramailah bandara saat itu. Saya hanya didampingi 3 orang. Wartawan TV One 1 orang. Sampai hari ini videonya masih ada. Di jejak digital. Saya didampingi oleh satu eselon 2. Dan staf khusus saya. Hanya 3 orang. Berhadapan dengan salah sindikat yang begitu banyak berkeliaran di bandara. Dan saya didatangi oleh seseorang. Walaupun dia pakai jaket, saya tahu dia adalah aparat. Malam nanti akan ada yang diterbangkan. Ya. Kita dalam kesedihan, saya kadang-kala tidak bisa menutupi rasa sedih. Tapi di pihak lain ada yang tertawa berpesta pora dari uang-uang haram yang mereka kumpulkan dengan perdagangan manusia. Itulah fakta dan realita yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.